Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memaparkan progres dari minggu pertama dan juga minggu kedua dan juga minggu ketiga terkait perkembangan website yang saya buat, yaitu Angel Course, yang dimana progres ini ditugaskan oleh dosen kami yang kami hormati, yang dimana untuk minggu pertama sendiri yaitu membuat from regis dan juga from register. Kita langsung saja masuk ke dalam implementasinya. Di sini ketika teman-teman ingin melakukan regis dan juga melakukan login, teman-teman bisa langsung saja menekan tombol antara sign up dan juga sign in. Jika sudah memiliki akun, kita langsung saja sign in. Nah, teman-teman, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman langsung bisa menekan link yang ada di bawah sign in ini, yakni yang dimana link ini dapat mengarah ke halaman from register. Teman-teman bisa langsung saja mengisi nama teman-teman dan juga email teman-teman. Di sini saya pakai Angel gmail.com. Kemudian passwordnya 1-8. Itu untuk password yang saya gunakan saat ini. Jika teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal menekan saja button register, kemudian teman-teman akan mengarah ke halaman from login atau sign in. Di sini sign in, tapi untuk di programnya filenya saya namakan login. Jadi di localhost ini dapat teman-teman lihat bahwa nama halaman blade-nya itu login. Jadi teman-teman langsung masukkan saja nama emailnya teman-teman tadi, email teman-teman, terus passwordnya, langsung sign in aja. Sudah selesai untuk from regis dan juga from loginnya. Ketika teman-teman sudah berhasil login, teman-teman akan masuk ke dashboard utamanya, yaitu halaman home ini. Teman-teman dapat lihat di localhostnya. Yang dimana di sini ada perbedaan dengan dashboard yang pertama. Halaman home ini sudah tidak ada lagi button sign up dan juga sign in, namun ada button logout. Nah, untuk button logoutnya sendiri sudah sudah berfungsi. Jadi teman-teman, saya akan langsung praktekkan saja. Ketika teman-teman ingin logout, teman-teman tinggal tim saja button logoutnya. Nah, teman-teman, di sini belum ada perubahan yang khusus. Jadi teman-teman hanya ketika teman-teman sudah logout, teman-teman akan langsung masuk ke halaman home lagi. Namun itu merupakan dashboard utama yang dimana ada sign up, button sign up, dan juga button sign in ya. Saya akan masuk login lagi. Sampai di sini untuk progres yang tadi itu sudah include progres minggu pertama, yang dimana membuat from regis dan juga from login, dan juga sudah include dengan progres minggu kedua yang dimana membuat ketika kita melakukan login, kita berhasil masuk ke dalam halaman utama atau halaman dashboard. Dan untuk progres minggu ketiga, yaitu kami disuruh untuk membuat dashboard yang sudah ada CRUD-nya, create, read, update, dan juga delete. Langsung saja di sini saya akan login kembali menggunakan akun yang sudah terdaftar di database. Akun yang teman-teman sudah daftarkan akan masuk ke dalam database. Jadi database-nya sendiri itu bernama database Angel Course Database. Nah, di dalam Angel Course Database ini terdapat tabel user, yang dimana tabel user ini include beberapa kolom, yaitu ada ID-nya, ada namanya, ada emailnya, dan juga passwordnya. Kemudian ada juga create ad dan juga create update ad. Untuk kolom ini bersifat real time, yaitu otomatis terisi sesuai dengan jam yang ada di PC teman-teman. Ini merupakan data akun yang telah saya daftarkan ke dalam website saya, yang dimana akan masuk ke dalam database ini. Sekian dari database-nya, saya akan langsung melanjutkan progres dari minggu ketiga saya, yaitu
mengimplementasikan CRUD di dalam website saya, Angel Course. Dan langsung saja kita masukkan passwordnya 1 sampai 9. Nah, kita sudah berhasil masuk kembali. Dan untuk sistem CRUD-nya di dalam website saya itu terdapat pada halaman Create. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam halaman Create? Jadi saya sudah menyusun programnya, membuat programnya sedemikian mungkin, sehingga ketika button yang sudah saya siapkan di pertemuan di progres minggu pertama itu sekarang sudah dapat berfungsi. Jadi ketika kita menekan button Explorer Course, kita akan masuk ke dalam halaman course, yang dimana halaman course ini menjadi tempat yang dimana pengimplementasian CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Jadi perancangan di dalam halaman course ini itu merupakan sebuah halaman yang dimana teman-teman nanti bisa mengeksplor course-course yang ada, dan juga teman-teman akan dapat mencari course-course yang tersedia. Namun untuk progres ketiga ini saya masih menggunakan role user. Untuk role usernya ini saya tidak menaruh batasan, sehingga yang seharusnya untuk manajemen kursus ini dilakukan oleh role admin. Nah, namun saya tadi loginnya menggunakan role user karena saya masih memiliki satu role, yaitu role user. Untuk kedepannya saya akan memperbaikinya, sehingga saya mungkin akan menambahkan role admin untuk mengkoordinir halaman course ini, yang dimana untuk admin nanti akan dapat memasukkan nama kursus, deskripsi kursus, dan harga kursus. Pokoknya untuk admin sendiri akan manajemen kursus itu sendiri untuk user-user atau pengguna-pengguna yang masuk ke dalam website Angel Course ini. Langsung saja kita anggap kalau saya masuk tadi menggunakan role admin, yang dimana untuk role admin sendiri dapat menambahkan kursus yang tersedia. Misalnya admin ingin menambahkan kursus pembelajaran bahasa pemrograman C++. Untuk deskripsinya sendiri itu saya masukkan random saja, dasar C++. Nah, untuk harga kursusnya, jadi admin juga bisa menyesuaikan harga kursusnya itu berapa, misalnya 10.000. Nah, untuk pengisian data manajemen kursus ini dilakukan untuk role admin. Cuman karena saya belum menggunakan role admin, jadi saya di sini hanya baru menggunakan role user saja, all role. Jadi di sini itu nanti admin bisa memasukkan nama pembelajaran atau nama kursus yang akan tersedia, dan juga deskripsi dari kursusnya apa, dan juga harga dari kursusnya apa. Admin tinggal tambahkan kursus dengan menekan button tambahkan kursus ini. Jadi kursus atau course yang ditambahkan oleh admin itu akan langsung secara real time terisi di dalam tabel manajemen kursus ini. Nah, yang dimana itu secara real time akan muncul seperti nama kursusnya, deskripsinya. Jadi untuk penambahan kursusnya itu sudah termasuk create, dan untuk pemunculan secara real time-nya suatu kursus penambahan yang telah ditambahkan oleh admin itu sudah termasuk create. Untuk update-nya sendiri itu saya belum bisa mengedit. Untuk update-nya sendiri saya sebenarnya ingin menuju ke pada button edit ini. Namun di sini saya hanya menaruhnya sebagai baru sebagai tampilan saja dan belum berfungsi. Sehingga untuk update itu belum berfungsi. Namun untuk delete-nya sendiri
itu sudah berfungsi. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus data ini, namun sebelum itu data ini bukan hanya tampil secara real time di tabel manajemen kursus ini, namun dia juga akan muncul dalam database. Dan kita lihat apakah data kursus yang telah saya tambahkan itu apakah masuk ke dalam data, apakah hanya tampil secara real time di tampilan websitenya, atau dia dapat masuk juga ke dalam database-nya. Jadi untuk data kursus yang telah kita tambahkan tadi itu bukan hanya tampil di tampilan websitenya saja secara real time, namun secara real time juga masuk ke dalam database-nya, yang dimana itu di dalam tabel course. Jadi saya sudah siapkan tabel course, yang dimana di sini merupakan data-data dari kursus-kursus yang tersedia. Seperti yang di bawah tadi, ini merupakan data pembelajaran C++ dasar pemrograman yang harganya 10.000 yang kita tambahkan tadi. Seperti itu. Jadi untuk tabel user sendiri sudah, dan juga untuk tabel course juga sudah. Jadi semuanya sudah terhubung dengan website kita. Untuk root sendiri, D-nya itu adalah delete. Yang dimana untuk delete sendiri di sini saya rancangnya bisa secara real time di dalam tampilan websitenya, bisa juga di dalam database-nya. Teman-teman bisa lihat nih, di sebelah kanan ujung ini ada button hapus. Jadi untuk button hapus ini berfungsi untuk menghapus kursus yang telah kita tambahkan tadi, atau kursus yang nantinya ada di sini. Jadi mungkin kita langsung tambahkan saja kursus lain, misalnya kita ingin belajar website dan itu sudah include HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, untuk harganya sendiri itu 20, kita taruh dan kita tinggal tambahkan kursus. Nah, untuk tambahkan kursus ini, di sini sudah tampil. Ini untuk data kursusnya dapat kita hapus menggunakan button hapus ini. Jadi kita langsung coba saja. Nah, ini datanya sudah terhapus. Sehingga tadi kita belum cek ya data yang itu masuk atau tidak. Atau kita akan mengecek di data ini saja yang sudah tadi kita lihat bahwa ini sudah terdaftar di dalam database-nya. Kita langsung hapus saja. Nah, di tampilan sini sudah terhapus semua. Bagaimana dengan yang ada di database-nya? Mari kita lihat yang di database. Kita masuk ke dalam tabel course. Kita refresh. Nah, untuk C++ yang paling bawah tadi, yang nomor 38, itu sudah tidak ada. Tandanya itu sudah terhapus, teman-teman. Dan ini merupakan, sisanya ini merupakan data-data kursus yang telah saya coba-coba ketika saya menyusun programnya. Dan di sini tidak dapat tampil di sini karena itu data-data sebelum fitur tampilan kursusnya itu muncul, sehingga ketika saya sudah perbarui programnya dan sudah dapat bahwa dapat muncul secara real time di dalam tampilan websitenya, sehingga yang dapat dihapus itu yang setelah tampilannya itu berfungsi. Baik, itulah progres minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga yang telah saya implementasikan ke dalam website saya, yaitu Angel Course. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana caranya semua sistem itu dapat terimplementasi. Tentu saja pertama-tama kita membuat folder Laravel kita, yang dimana untuk folder Laravel yang saya buat ini itu bernama web 2. Baik, sebelum kita menjelaskan folder-folder dan juga file lainnya, kita harus tahu dulu nih
database-nya seperti apa. Jadi saya di sini membuat database di NFF. Jadi saya membuat database di mendaftarkan database saya yang saya buat di exam itu menggunakan itu di dalam .env. Jadi di sini nanti ada DB connection, jadi saya menggunakan MySQL untuk database-nya, aplikasi database-nya. Kemudian untuk database-nya sendiri, saya di sini bernama Angel Course. Saya menggunakan MySQL untuk database-nya, aplikasi database-nya. Kemudian untuk database-nya sendiri, saya di sini bernama Angel Course. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di database-nya sendiri itu terdapat ketika sudah kita buat jadi seperti yang kita lihat, kalau kita sudah tentukan nih database-nya di situ, namanya harus sama dengan yang ada di aplikasi database-nya. Di sini Angel Course, dan juga di dalamnya terdapat tabel-tabel yang sudah saya buat. Seperti itu. Langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian course controller. Di dalam web 2 ini saya memiliki dua controller yang saya gunakan, yaitu ada out controller dan juga course controller. Untuk out controller di dalam program website saya ini itu berfungsi untuk menangani autentikasi pengguna, termasuk autentikasi ketika login, register, dan juga logout. Sistemnya itu memastikan hanya pengguna yang terdaftar saja yang bisa mengakses fitur tertentu di website ini. Kemudian di sini saya akan jelaskan secara singkat terkait kode programnya. Deklarasi controller itu sendiri ada deklarasi request, yang dimana nanti kan tentu saja ada suatu interaksi dari pengguna terhadap website yang kita buat, yaitu untuk memasukkan data. Jadi itu termasuk suatu request dari pengguna. Dan di sini ada out untuk authentication, dan juga ada hash, dan juga ada user. Untuk user sendiri itu akan menuju ke dalam model user yang telah saya susun, yang dimana saja untuk modelnya sendiri baru terdapat model user. Jadi dalam kelas out controller ini terdapat beberapa function, yang dimana fungsi itu sendiri ada fungsi show login from, yang dimana fungsi show login from ini terdapat sebuah kondisi yang dimana jika nanti authentication-nya itu mengecek jika autentikasinya itu berhasil, maka dia bakal redirect atau dia bakal masuk ke dalam halaman dashboard atau dalam halaman home. Untuk dashboardnya sendiri saya beri nama home di sini. Jadi ketika user sudah berhasil untuk login, nanti user akan masuk ke dalam dashboard utama, yaitu home. Kemudian di sini ada out login, yang dimana out login ini view out login ini dia itu menampilkan halaman login. Nah, ini itu akan dikembalikan. Kemudian di sini ada fungsi login, yang dimana fungsi login ini tentu saja berfungsi untuk proses loginnya, merupakan suatu proses loginnya. Jadi di sini nanti ada perintah suatu request atau request dari pengguna tentu saja. Kemudian suatu kredensial, yang dimana dia itu bakal mengecek nih apakah attempt credential authentication yang dimasuk atau di request oleh pengguna itu benar. Nah, jika benar, maka nanti dia bakal berhasil login. Untuk berhasil loginnya itu, option berhasil loginnya itu ada di bagian sini, yang dimana attempt credential nanti bakal panggil credential, dan jika usernya berhasil mengisi email dan juga password dan itu berhasil, maka nanti usernya akan masuk ke halaman home. Dan jika gagal, khususnya di dalam email, nanti dia bakal menuliskan deployed credential do not match or record. Jadi itu artinya account-nya itu belum terdaftar di dalam database. Kemudian ada fungsi show regress from. Nah, untuk fungsi show regress from ini, dia itu berfungsi untuk menampilkan halaman registrasi, sama seperti login tadi, tapi ini dia khusus untuk registrasi. Untuk registrasi ini sama seperti login tadi, dia bakal jika usernya atau penggunanya sudah berhasilnya untuk login, maka dia akan menuju ke home.
ke dashboard. Kemudian jika belum menampilkan halaman register, nanti dia bakal kembali ke auto register. Nah, kemudian di sini ada fungsi register. Untuk fungsi register sendiri, nanti di sini ada request, tentu saja ada request dari pengguna, sehingga nanti pengguna harus memasukkan, ini ada nama, email, dan juga password. Nanti pengguna harus mengisi ketiga ketetapan yang telah saya masukkan ke dalam halaman atau form register. Kemudian nanti user atau pengguna itu bakal meng-create sendiri nama mereka, nanti requestnya itu nama mereka, dan juga untuk emailnya itu nanti requestnya itu email, dan juga password itu menggunakan hash make request password. Jika usernya langsung masuk atau di redirect ke halaman login, itu menandakan bahwa pengguna atau user itu berhasil melakukan registrasi, dan sehingga nanti login ini user akan melakukan login lagi. Kemudian sini ada function logout atau fungsi logout. Untuk fungsi logout tentu saja request menjadi suatu sarana untuk digunakan oleh pengguna untuk keluar dari website kita. Namun untuk akunnya sendiri itu masih terdaftar di database, hanya saja akan keluar dari website kita. Kemudian di sini ada invalidate ini berfungsi untuk menghapus session pengguna di website kita. Kemudian untuk regenerate token ini itu berfungsi untuk meregistrasi token CSRF, yang dimana itu tentu saja kalau di Laravel itu merupakan suatu fitur untuk keamanan website kita. Kemudian nanti bakal di redirect lagi ke login kalau misalnya dia sudah melakukan logout. Kemudian saya akan membahas terkait kode program di dalam file course controller. Jadi apa sih fungsinya course controller ini? Jadi course controller ini dia itu berfungsi untuk menangani CRUD. Jadi CRUD yang tadi kita sudah implementasikan di dalam website itu diatur di dalam course controller ini. Jadi course controller ini tempat yang dimana untuk mengatur sistem kode program untuk menangani CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete terkait kursus yang ada pada halaman course, yang dimana di situ sebenarnya dilakukan oleh role admin, tapi di sini kita masih menggunakan role user. Jadi di situ dimana kita bisa meng-create, meng-read, dan juga update dan juga menghapus data kursus yang kita masukkan di dalam saat itu, dan itu semuanya diatur di salah satunya di dalam course controller ini. Dan itu controller ini juga bertanggung jawab untuk mengambil data dari database, lalu itu akan dikirim ke data view. Di data view itu ada halaman index. Nah, halaman index inilah yang akan berhubungan juga dengan model yang bernama course. Jadi di sini saya akan jelaskan bahwa bukan hanya mengoperasikan CRUD, tapi juga bertanggung jawab untuk mengambil data-data yang dari database, sehingga tadi seperti yang kita lihat bahwa di dalam website ini juga dapat mengimplementasikan di mana data-data yang kita masukkan itu dapat tertampil secara real time di bawah tabel manajemen kursus ini. Kita masuk saja kode program kembali. Nah, di sini itu langsung saja saya akan menjelaskan pada fungsi-fungsinya. Jadi di sini ada beberapa fungsi juga di dalam course controller ini. Di sini ada fungsi pertama, yaitu fungsi indeks. Nah, untuk fungsi indeks sendiri ini berfungsi untuk menampilkan daftar kursusnya. Nah, yang dimana nanti di sini ada, karena ini untuk mengambil semua data kursus, maka untuk course-nya sendiri yang akan berhubungan dengan course ini, untuk yang berhubungan dengan course ini, yaitu title, description, dan juga price, itu akan diambil semua. Jadi karena kita mau ambil semua nih data-data kursusnya, maka di sini kita taruhnya all. Jadi nanti dia akan mengambil semua data kursus dari database menggunakan course all ini. Kemudian di sini ada view. Nah, view-nya ini itu merupakan course index. Nah, course index itu apa? Di view-nya itu adalah course index. Jadi dia ini
apa? Jadi dia ini itu mengirim data kursus ke view course index. Jadi di sini ada view course index. Nah, ini ada course dan ada view. Di dalam course ini ada index. Jadi dalam folder course itu ada file index. Nah, dia bakal mengirim nih data kursusnya itu ke view. Jadi maka dari itu ketika kita menambahkan sebuah data kursus atau nama kursus itu dapat tampil di tabel manajemen kursus ini, karena ketika kita tambahkan nih di dalam ketika kita menjalankan suatu perintah itu, maka dia itu bakal langsung otomatis masuk ke course index seperti itu. Dia akan langsung masuk ke dalam view yang dalamnya itu ada folder course dan ada file index. Maka semua perintah yang ada di controller tadi itu bakal ditampilkan melalui index blade ini. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi create. Nah, untuk fungsi create sendiri ini yaitu berfungsi untuk menampilkan from tambah kursus. Jadi di sini seperti yang tadi itu ya, kita lihat bahwa di sini itu ada from tambah kursus. Ini bisa dikatakan sebuah form untuk menambahkan kursus. Nah, di sini itu ada view course create. Jadi untuk menambahkan khusus course-nya itu dia masuk ke view yang bernama foldernya itu course dan ada create. Dia akan masuk ke sini, dia bakal jalankan sintaks-sintaks tampilan yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada fungsi store. Nah, untuk fungsi store ini sendiri, pengguna melakukan sebuah create data atau menambahkan kursus, maka dia bakal langsung masuk ke dalam database. Mengapa itu bisa terjadi? Karena saya mengatur program berikut ini. Mengapa ketika pengguna memasukkan data kursus baru ke dalam from create tadi, dia bisa langsung masuk ke dalam database? Itu karena sistem menjalankan perintah ini, yang dimana perintah ini berfungsi untuk menyimpan kursus baru ke database. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri dapat teman-teman lihat bahwa di sini itu pertama kita memvalidasi dulu nih input penggunanya, itu kita harus pastikan dulu, kita validate atau validasi. Di sini perintahnya validate atau dalam bahasa biasanya itu validasi. Kita validasi dulu nih yang harus diinput oleh pengguna itu apa saja. Itu ada title, description, dan juga price. Untuk isinya itu saya sudah tetapkan juga. Kemudian di sini ada course create. Ini itu berfungsi untuk menyimpan datanya itu ke dalam database, sehingga ketika pengguna mengisi course baru itu bakal langsung otomatis masuk ke dalam database. Nah, itu bisa terjadi karena kita melakukan perintah ini, yaitu course create. Ketika course-nya bertambah, maka akan di-create juga ke dalam database. Jadi semua request pengguna bakal masuk ke dalam database juga. Dan di sini ada kondisi yang dimana akan mengecek apakah request itu menggunakan Ajax. Kalau misalnya iya, karena di sini saya menggunakan Ajax sehingga dia bakal tampil di halaman atau tampilan website secara real time dan juga dapat tertambah ke dalam database-nya secara real time. Itu saya menggunakan Ajax. Jadi kalau misalnya menggunakan Ajax, maka dia bakal return atau mengembalikan ke respon JSON dalam bentuk datanya itu dalam bentuk JSON. Dia bakal ke halaman daftar kursus dengan pesan sukses. Untuk fungsi selanjutnya ada fungsi show. Untuk fungsi show sendiri ini menampilkan detail kursusnya seperti yang kita sudah implementasi tadi. Kemudian di sini ada fungsi edit. Nah, untuk fungsi editnya ini belum berfungsi seperti yang tadi saya paparkan, bahwa tombolnya itu belum berfungsi, sehingga
Untuk fungsi edit ini masih akan saya kembangkan ke depannya, sehingga ketika kita mengedit itu bisa kita lakukan secara real time di tampilan website. Kemudian untuk rencananya sendiri ini nanti saya merencanakan bahwa ketika kita mengambil data kursus berdasarkan ID-nya seperti ini, maka nanti data yang ada di database yang kita request sesuai dengan ID yang kita request itu bakal masuk ke dalam view tadi, view course edit. Nah, dia bakal masuk ke view course edit. Kemudian ada fungsi update. Untuk fungsi update ini sendiri, dia itu berfungsi untuk memperbarui data kursus dengan EJX. Kemudian di sini ada fungsi dstory. Untuk dstory sendiri ini merupakan sebuah fungsi untuk menghapus kursus dari database. Ketika kita mengambil kursus atau mengambil data dari database itu menggunakan ID, maka nanti dengan perintah course find file itu dia bakal menghapus kursus dari database, sehingga nanti di database itu kursus yang kita panggil itu dapat terhapus, dapat terdelete. Kemudian dia bakal mengembalikan sama seperti respon JSON sebelumnya juga seperti itu. Kemudian untuk fungsi terakhir yaitu get course. Nah, untuk get course sendiri itu berfungsi untuk mengambil semua kursus dalam format JSON. Jadi dia itu bakal mengambil get course semua kursus itu berdasarkan JSON dengan format JSON, respon JSON. Kemudian saya akan jelaskan di sini ada course. Nah, untuk course sendiri itu seperti yang tadi, dia bakal terhubung dari course ke controller lalu ke halaman view blade course .index atau .create. Kemudian dia bakal masuk ke sini, kemudian dia bakal dijalankan. Untuk di sini juga ada model user. Nah, untuk model user sendiri sama, nanti dia bakal memasukkan sebuah nama, email, password. Kemudian di sini ada untuk migration sendiri, ini merupakan berisi kode-kode untuk membuat tabel-tabel dan juga kolom-kolom yang ada di database itu sendiri. Nah, untuk progres ketiga itu saya menambahkan tabel. Ini merupakan double course yang dimana untuk menaruh course sesuai dengan yang saya tetapkan, yaitu ada ID-nya dan juga ada teks, desimal, dan juga timestamp-nya. ID-nya itu dia tuh bakal otomatis terisi di database-nya. Untuk string, untuk title dan juga description itu bakal diisi oleh pengguna. Tipe datanya bersifat string dan juga teksnya bersifat teks. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam folder views. Untuk views sendiri itu saya memiliki dua folder tambahan yang saya buat, yaitu ada out dan juga course. Untuk out ini itu berhubungan dengan controller. Untuk out sendiri itu ada terdapat 3 file yang berhubungan dengan controller authentication controller, yaitu out controller, yang dimana untuk out sendiri itu saya grupkan seperti ini agar ditahu kalau ini tuh merupakan sebuah program untuk autentikasi pengguna. Dan juga di sini saya menambahkan course. Dalamnya itu terdapat 2 file. Nah, untuk course sendiri ini dan juga file blade dan index ini bakal berhubungan dengan course controller. Nah, semua yang berhubungan dengan course controller dan juga course dan juga create index ini itu baru saya buat di progres minggu ketiga ini untuk membuat sistem CRUD di dalam website saya ini. Kemudian untuk login sendiri saya tidak akan jelaskan secara detail karena fokus pada views. Jadi namanya saja kita masuk ke dalam folder views ya. Jadi tentu saja itu berfungsi untuk menampilkan atau meng-create tampilan-tampilan loginnya itu seperti apa. Jadi di sini untuk tampilannya sendiri itu dari semua tampilan file-file atau halaman-halaman di dalam website saya itu saya menggunakan Tailwind CSS, yang dimana bagi saya ketika kita membuat suatu website yang perancangannya itu sangat detail dan juga spesifik seperti ini, tentu saja kita harus menggunakan bahasa TypeScript yang singkat dan juga efisien, sehingga untuk pemilihan styling website saya itu saya menggunakan Tailwind CSS. Selain
dia lebih efisien, dia juga tidak membutuhkan space banyak, karena di sini untuk perintahnya sendiri untuk membuat stylingnya sendiri itu sudah sangat efektif menurut saya, karena dia sudah dibuat secara list begini, dan itu selain secara list ini dia juga tersingkat-singkat seperti itu. Kemudian untuk di sini seperti ini, untuk stylingnya seperti ini untuk kontennya sendiri di dalam website. Kemudian masuk ke dalam lookout. Untuk lookout sendiri tidak terlalu banyak, karena lookout sendiri itu hanya sebuah button saja di dalam home. Jadi dia masih berhubungan sama nanti halaman home blad, yaitu halaman dashboard utama saya di website Angel Quartz ini, yang dimana nanti di sini dapat terlihat. Nah, seperti yang di awal tadi ya, seperti yang di awal tadi yang saya jelaskan, bahwa ketika kita melakukan login, itu tentu saja kita nanti akan masuk ke dalam dashboard yang nama halamannya itu home. Nah, di dashboard ini itu ada tombol lookout. Nah, untuk tombol lookout sendiri itu dapat berfungsi di dalam dashboard utama kita. Nah, untuk dashboardnya sendiri itu saya hanya memiliki satu saja, yaitu home itu sendiri. Namun bagaimana caranya agar nanti ketika kita sudah login, tombol button sign up dan juga sign in itu bisa hilang dengan digantikan dengan button lookout. Nah, itulah yang menjadi mengapa yang dimana saya bilang tadi bahwa lookout ini tampilannya hanya seperti ini saja, karena nanti dia itu hanya menampilkan sebuah from action. Tidak, ketika user melakukan login nih, dia bakal masuk ke dalam home, yaitu home blad ini, tampilan dashboard kita, tampilan dashboard utama. Jadi untuk dashboard utama ini juga saya menggunakan Tailwind CSS, jadi semuanya saya menggunakan Tailwind CSS untuk tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam routers. Jadi dalam routers web PHP ini terdapat root yang akan berhubungan dengan controller kita. Nah, jadi root ini tuh akan mendefinisikan root atau URL yang tersedia di website kita. Nah, nanti itu dia bakal berhubungan dengan controller kita yang sudah kita sesuaikan. Jadi di sini kita perlu deklarasikan terlebih dahulu, karena saya memiliki 2 controller. Tentu saja untuk routersnya itu saya harus menghubungkan ke controller saya. Nah, di sini saya memiliki control out controller sudah saya deklarasikan. Nah, itu kan merupakan controller untuk authentication atau autentikasi. Kemudian ada course controller. Nah, untuk course controller ini merupakan CRUD course. Jadi untuk melakukan implementasi CRUD. Nah, saya langsung saja jelaskan. Di sini untuk authentication sendiri, untuk rutenya itu di sini ada perintah get post. Jadi di sini untuk masuk ke dalam halaman login sendiri itu bakal untuk ketika kita meng-request ke localhost-nya, yaitu masuk ke dalam login, maka nanti yang akan dijalankan fungsi show login from. Jadi dia bakal masuk ke login dengan nama login, dan tentu saja show login from ini sebuah fungsi yang ada di dalam out controller. Nah, kemudian sama juga seperti login yang di bawahnya, bedanya dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu menampilkan from loginnya. Untuk mendapatkan from loginnya, kalau yang di bawah ini dia akan mengisi atau post sebuah data-data untuk login itu sendiri. Dia bakal fungsi router yang ada di sini. Jadi yang ada di file authentication login ini. Jadi dia bakal menjalankan login ini. Karena requestnya kan mempost, dan dia bakal menjalankan pertama fungsi login yang ada di authentication controller atau out controller yang saya tulis filenya. Nah, abis itu dia bakal menjalankan perintah login post itu. Kenapa? Itu untuk menampilkan kalau login post itu berhasil. Jadi pokoknya semuanya itu harus ada transitionnya. Nah, jadi itu dia fungsinya perintah login post di sini. Kemudian untuk berikutnya juga sama fungsinya. Di sini get untuk register, dia bakal menjalankan fungsi show register from yang ada di dalam auto controller, dan dia bakal menjalankan fungsi register. Kalau ditemukan dia bakal menjalankan fungsi register, dimana kita langsung masuk aja ke file ini. Nah, nanti itu dijalankan ini perut register. Nanti dia bakal menjalankan fungsi ini dan menampilkan di dalam website kita. Dia bakal menampilkannya di dalam website kita. Kemudian
Untuk selanjutnya juga ada ini, untuk post ini sama saja juga, dia bakal menjalankan ini fungsi yang ada di view register kita. Ini register, dia bakal masuk ke situ dan hingga post registernya itu berhasil. Kemudian untuk yang terakhir ada post logout. Nah, untuk logout sendiri tentu saja kita tidak usah meng-get, karena post logout itu kan untuk mengeluarkan akun dari website kita. Nah, jadi kita membutuhkan perintah post aja, di mana dia bakal menjalankan fungsi logout dan juga akan menjalankan tampilan logoutnya. Jadi dia bakal menjalankan tampilan logout yang ini. Jadi ketika berhasil new logout, dia bakal kembali ke dalam halaman home. Untuk router selanjutnya ini merupakan router utama dan yang terutama yang pertama kali dibuat, yaitu router ini. Jadi ketika kita untuk router di sini yang pertama itu ada router welcome. Nah, untuk router welcome itu sendiri merupakan router bawaan sendiri. Seperti yang kita ketahui, dia sudah punya layout sendiri untuk menampilkan Laravel-nya, Laravel 12. Nah, untuk menampilkannya kita harus menggunakan router get ini. Di localhost-nya nanti tinggal tambahkan ini saja. Kalau mau masuk ke blade, jadi sini bahasanya itu kita bisa bilang untuk menampilkan halaman welcome atau tampilan welcome yang ada di sini, blade welcome, welcome blade, itu kita hanya menaruhkan slide saja di dalam websitenya. Misalnya seperti ini, kita taruh slide saja. Nah, kita taruh slide saja. Mau taruh slide ataupun tidak itu tetap sama saja, karena kita hapus slide home-nya itu sama, dia bakal menampilkan Laravel tersendiri. Tapi kalau misalnya kita tambahin home, itu bakal masuk ke dashboard utama kita. Nah, dia akan masuk ke dalam Angel Course. Nah, kita lanjut untuk ini. Nah, ini untuk home ya. Untuk home kita masuk ke home blade. Untuk root sendiri itu sama saja seperti yang di atas, authentication. Namun dia lebih banyak karena memang perintahnya atau request dari pengguna itu sangat banyak. Tapi yang tidak ada di atas itu, kalau di atas kan perintahnya itu get post saja. Tapi kalau yang di bawah sini untuk root itu sudah mengimplementasikan get, post, put, dan juga delete. Untuk update-nya itu belum bisa, karena untuk update-nya sendiri sebenarnya saya berencana untuk mengimplementasikannya ke dalam button ini, ke dalam button update. Misalnya kita taruh sembarang saja ya kursusnya, kemudian kita tambah. Nah, untuk update-nya sendiri sebenarnya saya ingin mengimplementasinya kepada button edit ini, namun karena mungkin tapi karena waktu yang ada kesalahan mungkin, jadi itu belum berfungsi, sehingga sebenarnya dia bakal masuk ke edit ini. Jadi dia bakal menjalankan button edit, fungsi edit, dia bakal masuk ke edit, dia bakal masuk ke fungsi edit. Nah, untuk yang saya akan jelaskan saja yang perintahnya beda yang dari yang di atas, karena untuk get dan post sudah saya jelaskan. Untuk putnya sendiri itu nanti dia bakal itu berhubungan dengan halaman course. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam halaman course sesuai dengan ID yang kita request, dia bakal menjalankan update. Dia bakal menjalankan update controller dan bakal menjalankan course update yang ada di dan create course yang ada di index update. Mana update? Dia bakal menjalankan course update. Ini put, delete, post, course. Selanjutnya, kemudian ada delete. Untuk router delete ini, nanti ketika user merequest halaman localhost course, masuk ke dalam localhost course dan merequest sesuai ID-nya, maka dia bakal menjalankan fungsi di story yang ada di dalam course controller dan bakal langsung dia akan langsung menjalankan fungsi course.dstory. Jadi yang ada di dalam course, dalam index di story, dia bakal menjalankan itu. Nah, di sini selanjutnya ada root yang dimana dia itu merupakan sebuah API yang berformat JSON untuk mengambil daftar kursus dalam format JSON atau AJAX. Nah, itu tuh berhubungan dengan database kita. Nah, get course ini itu merupakan sebuah perintah yang ada di course controller, yang dimana get course ini berfungsi untuk menampilkan data atau mengambil data yang ada di database. Jadi kita bisa lihat seperti tadi yang saya jelaskan bahwa get course itu merupakan sebuah fungsi untuk
nih untuk mendapatkan semua data atau untuk mengambil semua data yang ada di database. Nah, itu dia berbentuk JSON response atau dia berformat JSON. Kemudian untuk routers yang di bawahnya itu sama saja seperti home dan juga welcome tadi. Itu ketika kita ingin masuk ke localhost logout, halaman logout, dia bakal langsung masuk ke dalam home, yaitu dashboard utama kita. Dia bakal menjalankan dulu logoutnya yang ada di viewers, yang tadi ada di logout itu dia bakal jalankan dulu ini. Setelah itu dia akan keluar dan masuk ke dalam, dia bakal kembali, dia masuk ke dalam to home, yaitu dashboard utama kita. Sama juga seperti root terhadap register ini. Nah, dimana kalau misalnya dia ingin mendapatkan sebuah tampilan register dan berhasil, maka itu bakal menjalankan fungsi out register ini yang ada di dalam blade register blade mana tadi. Nah, ini untuk namanya sendiri itu tadi register. Ini dia namanya register. Kalau untuk di out controllersnya itu bernama out register. Nah, dia pertama itu bakal menjalankan out register terlebih dahulu, sehingga dia bakal dikembalikan untuk show register from-nya. Dia bakal menampilkan, terus dia bakal suruh masuk ke dalam, dia bakal suruh nih folder views untuk menampilkan ini tampilan register. Jadi ini merupakan tampilan register yang saya buat menggunakan Tailwind CSS. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai progres minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga di dalam website saya, yaitu Angel Course. Jika ada kesalahan kata-kata dan juga tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.